Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke, hari ini kalian sangat bersemangat sekali ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa yang nanti akan dipimpin oleh teman kalian Rama. Silakan Rama, dipimpin teman-temannya berdoa di depan. Berdoa sesuai agama masing-masing. Dimulai. Terima kasih kepada Rama yang sudah memimpin teman-teman berdoa. Nah, sebelum kita mulai juga, seperti biasa ya, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti akan ada teman kalian Esa sebagai biramanya. Ayo Esa, dipimpin teman-temannya. Karena kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke dengan hitungan 4 mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau. Ayo. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke dengan hitungan 4 mulai 1, 2, 3. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke dengan hitungan 4 mulai. Apa yang lainnya? Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih ya kepada Keisa yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Karena memang kita sebagai anak-anak yang cinta
dan punya sifat nasionalisme harus tahu lagu-lagu nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Baik anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak hadir di kelas ini sekarang? Yang tidak masuk siapa? Raffi. Yang dekat rumahnya Raffi siapa? Kenapa Raffi? Sakit, Pak. Sakit. Nah sekarang musimnya orang sakit, jadi kalian juga harus selalu jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan ya, biar tidak mudah sakit, makan makanan yang bergizi, dijaga kebersihan rumahnya, biar tidak menjadi sarang penyakit. Nah, seperti hari ini kita akan belajar tentang yang namanya ekosistem. Jadi nanti pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar materi pelajaran ekosistem, yang dimana kalian akan belajar mengetahui apa itu ekosistem. Yang kedua, di dalam ekosistem itu ada apa saja. Yang ketiga, kalian juga akan belajar tentang bagaimana cara menjaga untuk menghindari kerusakan ekosistem. Dan nanti pada proyeknya kalian akan belajar membuat alat penjernih air atau penyaring air sederhana dari bahan-bahan yang nanti kalian siapkan, yang dibawa juga dari rumah ya. Oke, siap? Siap. Baik. Baik nak. Bacanya apa sih? Apa ya, Mas? Baik anak-anak, hari ini kegiatan kita akan kita lanjutkan dengan memasuki materi nanti yang akan kalian pelajari, yaitu ekosistem. Coba, Bapak tanya, siapa di antara kalian yang pernah atau di sekitar rumahnya ada sawah? Siapa? Saya. Semua ya? Oke. Nah, semuanya juga sudah pasti pernah pergi ke sawah. Coba dilihat tayangan di depan ya, ada gambar sawah. Coba, kira-kira benda-benda apa saja kah yang kalian temukan di sawah, baik itu makhluk hidup atau benda mati? Apa saja? Satu. Apa? Lagi. Burung. Air. Rumput. Ikan. Apa lagi? Padi, jagung. Ada yang lain? Udara. Ya, betul. Apa lagi? Kupu-kupu. Ya, nah. Ya, baik. Semuanya sudah pasti tahu ya. Masih banyak lagi benda-benda yang bisa kalian temukan di sawah. Di situ, di ekosistem sawah itu ada dua komponen, namanya dua komponen, yaitu yang pertama ada yang namanya komponen apa, dibaca ini? Biotik. Apa itu komponen biotik? Pernah dengar apa enggak? Enggak ya? Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu tempat atau suatu ekosistem. Yang kalian sebutkan tadi sudah banyak. Ada yang menyebutkan kupu-kupu, ada yang menyebutkan tadi apa tadi? Padi, kata, burung. Yang hidup, ikan, burung, semua jenis tanaman termasuk padi, jagung, rumput. Nah, itu namanya komponen biotik. Ini Bapak kasih contoh. Yang pertama ya, ada pasti tanaman padi. Tanaman padi ini adanya di sawah. Yang kedua, dilihat, ada yang namanya kata. Nah, kata ini banyak kalian temukan di sawah. Ya. Apalagi kalau malam-malam hujan-hujan, oh pasti bunyinya banyak ya, berlomba-lomba pada suara. Yang ketiga, tanaman air. Berarti tanaman air ini, kalau bisa hidup dia butuh banyak air. Jadi harus banyak airnya. Contohnya apa? Tanaman air. Tanaman yang dia bisa hidup dengan banyak air. Contohnya apa?
teratai. Apalagi ini gambarnya apa nih? Pernah dengar apa lihat apa enggak? Gambarnya apa itu? Eceng gondok. Nah, terus apa lagi? Tanaman air, teratai, eceng gondok. Sayur-sayuran yang biasanya kamu makan. Wortel. Apa? Yang biasanya buah pecel. Kangkung itu juga butuh banyak air. Termasuk ini tanaman ini juga tanaman air. Padi itu tanaman air. Coba kalian lihat di sawah-sawah. Kalau lagi musim kemarau seperti sekarang, ada apa enggak orang tanam padi? Ada, cuman jarang. Sawahnya sawah-sawah daerah bawah yang banyak air itu ada. Benda keempat, komponen keempat. Ular sawah. Nah, ular sawah ini salah satu makhluk hidup yang dia tidak berbisa. Di ular sawah itu tidak berbisa. Justru dia nanti sebagai pengendali hama, bisa makan tikus, bisa makan hama-hama lain yang mengganggu tanaman yang ada di sawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada benda hidup, berarti ada yang namanya benda tak hidup. Namanya adalah abiotik. Coba tadi sudah nyebutkan benda-benda yang tak hidup yang tidak bernyawa yang ada di sawah. Satu, tanah, air, rumput, pohon. Apakah pohon masuk di sini? Pohon itu bisa tumbuh, bisa berkembang, jadi dia hidup. Batu bisa tumbuh apa enggak? Coba kamu ambil batu. Sekarang kalian usia berapa ini? 2 tahun. Kalian ambil batu 1. Disimpan di rumahnya selama 20 tahun. Apakah batunya bisa membesar? Enggak, ya tetap segitu ya. Itu namanya benda mati. Apalagi selain itu, selain tadi lumpur, air, tanah, apalagi? Batu, apalagi? Ada yang jawab tadi apa lagi? Udara. Tahu enggak kalau di sekitar kalian ada udara? Tahu. Kelihatan apa enggak? Ya, jadi udara ini salah satu benda tak hidup yang termasuk dalam komponen abiotik. Baik. Nah, Bapak sudah mencontohkan. Yang pertama tadi batu. Ada di sawah, ada juga batu. Yang kedua, tanah ini adalah suatu komponen yang tempat tumbuhan untuk hidup. Yang ketiga, udara, ya udara. Dan yang keempat, air. Ini adalah komponen biotik dan abiotik. Bisa dipahami? Bisa. Ngerti? Ada yang mau bertanya? Ayo coba, ada yang mau bertanya? Tanya aja, bebas tanya apa. Ayo boleh. Belum ya? Belum. Sip. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, coba kita ulangi lagi dari yang sudah Bapak sebutkan tadi. Dalam suatu sistem ada berapa komponen? 2. Yang pertama komponen, yang kedua komponen biotik. Di dalam komponen biotik itu adalah apa? Ular. Contohnya 1. Tanaman air. Apa lagi? Kakak. Ya. Yang kedua, komponen abiotik contohnya apa itu? Batu. Air dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, ternyata kalian sudah paham terhadap 2 komponen itu. Nah, selanjutnya anak-anak kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja ya. Nah, coba sekarang untuk persiapannya anak-anak yang sudah siap dengan gadgetnya
Ingat ya, gadgetnya hari ini kita pakai hanya untuk membuka Google Form. Oke, silakan dikeluarkan gadgetnya, HP-nya, ya gadget itu HP ya. Nah, nanti LKPD-nya akan Bapak bagikan di dalam grup kelas. Apa Pak yang dikerjakan? Coba kita lihat. Pause. Baik, apa yang akan kalian kerjakan dalam LKPD yang akan Bapak bagikan lewat Google Form nanti? Yang pertama, coba dilihat di depan dulu ya. Ini adalah LKPD yang akan kalian bahas. Nah, coba dilihat. Nanti biar sama persepsi kita tentang tugasnya. Yang pertama ada gambar. Orang sedang apa itu? Pemburu. Karena pemburunya ini yang diburu bukan termasuk hewan langka dan tidak boleh dibunuh atau diburu. Berarti dia pemburuannya itu secara sah apa ilegal? Ilegal. Yang pertama adalah kegiatan perburuan liar. Yang kedua, nah kita lihat gambar apakah ini? Oke, saya buka dulu ya. Coba, gambar apa itu? Longsor kah? Bukan, apa yuk? Pembuangan sampah. Saya ngomong pembuangan sampah, tapi bukan ya. Ini ada daerah Bukit Berbatu. Dia itu mereka di sini sedang melakukan kegiatan yaitu penambangan. Nah, ini ya, ini adalah sebuah kegiatan penambangan tapi yang ilegal, yang tidak sah. Jadi menambangnya tanpa izin. Nah, itu yang kedua. Oke, paham ya? Yang pertama perburuan liar, yang kedua adalah penambangan. Yang ketiga, dilihat. Nah, ini. Sudah jelas? Gambarnya saya perjelas biar kalian bisa lihat. Gambar apa itu? Orang sedang membuang sampah. Ya, seseorang yang sedang membuang sampah. Sembarangan. Tapi pembuangannya dia lakukan tidak pada tempatnya. Gambarnya di sungai. Tapi kalian juga bisa buang di dalam kelas, di halaman sekolah yang tidak pada tempatnya. Jadi membuang sampah sembarangan. Itu kasus ketiga. Kasus keempat. Ayo, apa itu? Ada kayu-kayu yang sudah dipotong-potong. Pengundulan hutan. Tentu saja ini istilahnya itu adalah penebangan liar. Jadi ini udah tahu daerah berbukit. Harusnya kalau daerah berbukit harus ada tumbuhannya, malah ditebang. Nah, untuk apa mereka menebang yang di atas bukit ini? Pasti ada tujuannya. Apa? Untuk membuat apa ini? Biasanya orang-orang menebang yang di gunung-gunung di pinggir lereng dibersihkan. Bukan apa? Mereka biasanya untuk membuka lahan pertanian. Jadi ini adalah pembukaan lahan pertanian baru. Nah, dengan cara menebang pohon-pohon di hutan atau di perbukitan kalau di sini. Oke, yang keempat, tuh kasusnya. Yang kelima. Nah, baru ini gambar kelima. Ini adalah orang-orang yang sedang bergaya ya, bergaya mereka melakukan penebangan secara liar. Tujuannya bukan untuk membuka lahan biasanya. Biasanya kayu-kayu besar ini dibuat sebagai bahan baku apa? Bangunan, bahan baku industri. Nah, tapi dengan menebang tanpa pilih, namanya penebangan liar. Oke, udah ya? Baik, sekarang kalian lihat di grup WA-nya. Pause ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Nanti LKPD ini akan Bapak bagikan di grup WA yang sudah
kalian miliki. Nah, silakan masing-masing bisa melihat grup WA-nya karena di situ sudah ada Google Form dari LKPD yang sudah Bapak bagikan, tinggal kalian klik ya, nanti akan keluar seperti itu. Nah, coba sudah berhasil apa belum keluar seperti itu? Ya, siapa yang masih belum berhasil? Ya, masih buta. Dapat tidak? Kerjakan. Masuk aja, Mbak. Oke. Coba yang masih belum berhasil menemukan emailnya atau lupa ya, kalian bisa ketikkan email di depan. Ketikkan di situ dari Cahyo. Kalau punya email sendiri, nanti kalian bisa masukkan emailnya sendiri. Nah, biasanya anak-anak coba siapa yang masih bermasalah, yang masih belum bisa masuk ke Google Form-nya? Tidak ada kata-kata, tidak ada tulisannya, kamu isi langsung. Baik, yang sudah bisa dibuka, silakan diisi. Mari gue kayak yang udah Nah, silakan diisi yang pertama ya, email. Email tadi sudah. Yang kedua nama siswa, kalian isi nama kalian lengkap. Yang ketiga, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, nanti kalau sudah selesai semua jawab, klik kirim. Ya, ada tulisan kirim di bawah. Kirim sudah. Yang ditimbulkan. Iya. Apakah dampak yang ditimbulkan dari di atas sudah ada emailnya, ini email kamu bisa. Ini pakai apa dia? Data apa? Oh, yang kesehatan.
Cicis. CICIZ. Yang Oppo. Ya, itu semua. CICIZ AZKA. Penambangan. Oke ya, gambarnya sama dengan yang tadi ditayangkan. Kegiatan yang pertama ini adalah penerbangan hutan secara liar. Kegiatan kedua ini penambangan tambang. Ini saya lebih jelaskan karena ada batu, ada eskavatornya. Jadi dia nambah penambangan liar ya. Kira-kira dampaknya berakibat apa? Baik apa, kalau tidak baik atau negatifnya apa? Isinya bendera satu boleh. Nah, ini adalah pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian. Oke, silakan diisi. Kalau sudah nanti dikirim. Siapa yang masih belum berarti tidak bisa. Ini sudah bisa diklik. Nah, emailnya kamu kalau bingung di atas ada email aja. Yang sudah selesai, silakan. Ada belum? Sudah, bisa kirim. Sudah ya. Cek dulu yang sudah. Nanti akan ketahuan siapa yang sudah yang belum kirim. Vivi ya, sudah. Nah, ini namanya Vivi muncul di sini ya. Nah, ada namanya sudah. Ayo yang lain. Ini nanti ketahuan kalian siapa yang sudah ngirim, siapa yang sudah yang masih belum. Ini HP ada HP nya? Apa? Ini yang dipakai sekarang. Dulu masuk dulu. Ini aja ya. Kita nanti diketik di buku. Lalu buka apa namanya? Buka Google. Gimana itu? Nah ya. Sekarang kamu ketik ini.
Tidak. Yang tadi siapa? Dibuka ya? Sudah ya, kaki ini baru satunya. Sudah, itu dibuka. Bah, yang sudah mengirim ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang lain masih belum ya? Oke, yang sudah silakan. Boleh dikit lagi, Pak. Sudah. Jangan ulang Bon. Kalau yang belum lagi bisa bisa. Ya, kalau yang belum bisa Gmail. Gmail. Ya bisa dipinjamkan ke temannya yang mengisi. Namanya kan jatuh. Sudah. Oke, kita lihat, kita cek ada berapa yang jawaban sudah masuk. Tidak ada jawaban salah dan betul ya, semuanya belajar. Sudah ada 22 siswa. Pertama Vivi sudah. Yang kedua ini. Yang ketiga ada Elvinza. Sudah ya, sama tuh. Sekarang sudah 24. Ada ini. Namaskar di Panu. Ya.
Baik, kita bisa lihat ya di sini teman-teman yang kalian sudah mengumpulkan ada 29 orang yang sudah mengirim jawabannya. Yang lain ditunggu. Silakan dikirimkan, nanti yang bergantian HP-nya juga segera dituliskan. Siapa yang masih belum? Yang masih belum atau sekarang masih mengerjakan siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, oke. Sini. Ada benteng. Jadi pembelajaran memakai Google Form. Jadi pembelajaran kalian kalau menggunakan Google Form ya, pertama kalian bisa langsung mengirim jawabannya. Dan seandainya nanti ada kuis pilihan ganda, kalian juga bisa langsung lihat nilainya. Jadi tidak ada manipulasi dari bapak ibu guru. Misalnya jawabannya salah semua yang 0. Misalnya salah 10, benar 7, nilainya langsung keluar 70. Nah, seperti itu. Karena ini bukan soal pilihan ganda, jadi masih harus dikoreksi. Jadi jawabannya tidak bisa langsung diketahui. Sudah 30 orang ya, tinggal 6 orang. Nah, ini jawaban dari teman kalian ya. Baik. Sudah. Masih ingat gambar yang pertama tadi gambar apa? Gambar pertama. Gambar yang pertama adalah gambar. Nah, ini ya. Gambar penebangan hutan. Apakah dampaknya penebangan hutan bagi kehidupan manusia? Kita lihat jawaban teman-teman kalian. Nah, yang pertama, ada yang menjawab hutan menjadi gundul. Kelihatan yang belakangnya? Kelihatan enggak? Nah, besarkan lagi biar kelihatan. Oke, jawaban pertama ada yang jawab hutan menjadi gundul. Boleh ya? Bisa. Apakah hutan gundul ada dampaknya buat manusia? Ada. Nah, ini dampaknya ini apa saja? Nah, yang pertama, yang kedua ada yang menjawab banjir, ada yang menjawab tidak asri, ada yang menjawab panjir. Wah, panjir ini anak-anak. Banjir ya mungkin ya maksudnya. Karena dia tergesa-gesa saking asiknya mengetik B jadi P. Ya. Ada yang menjawab penebangan kayu. Ini gambarnya ini. Penebangan hutan gundul. Menebang pohon liar untuk membuat sebuah sungai. Wah, bagus. Nih calon arsitek buat sungai dari hutan. Ada lagi gundul banyak. Gundul. Menebang apa ini? Pohon untuk lahan. Nah, ini ada jawab. Oke ya, jadi sekarang kita ambil jawaban yang mendekati betul. Coba dari jawaban teman kalian kira-kira yang mungkin dapat terjadi kalau hutan ditebang secara liar apa yang bisa diambil? Satu, yang pasti hutannya habis atau gundul. Yang kedua apa? Terjadi apa? Bencana banjir. Yang ketiga, terjadi bencana longsor kalau hutannya ada di atas daerah pegunungan.
menanyakan gambar penambangan liar. Ya, teman-teman jawab apa saja. Nah ini. Oh, lewat. Nah, coba dibaca. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Penambangan BBM secara liar. Ada yang jawab BBM karena kemarin BBM naik ya. Nah, jadi teringat-ingat BBM. Nah, apa BBM itu? Bensin. Apa lagi? Solar. Bahan bakar. Emang sepeda motor enggak? Bahan bakar minyak. Nah, bukan mobil, bukan motor, minyak ya. Nah, tuh katanya temannya penambangan BBM secara liar. Nah, ini ada lagi. Ayo apa lagi? Penambangan liar. Terus? Berdebu. Kalau longsor semuanya tadi sudah. Jalan berdebu. Nah, ini pengalaman berarti ini kira-kira yang nulis ini kayaknya ada anak-anak daerah Lumbang ini. Daerah mana? Botol ini. Bukan? Ya, nggak tahu ya siapa namanya, nggak tahu. Dia di sana juga ada tambang. Jadi kalau sudah musim kemarau, tidak ada hujan, maka kalau dilewati mobil, maka bisa banyak debunya. Ya betul. Itu adalah salah satu dampak. Dan debu itu bisa menyebabkan apa pada manusia? Menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi dampaknya juga jelek. Dampak negatif. Kita lihat lagi, longsor lagi masih sama ya. Longsor. Nah ini apa dibaca ini? Akan semakin langka. Kalau diambil terus batu, emas, semuanya lama-lama juga langka. Semuanya hampir menjawab sama longsor. Longsor semua, longsor. Oke, longsor semua ya, yang lain sama. Oke, berarti dapat kita simpulkan dampak terhadap manusia yang penambangan ini. Yang pertama bisa terjadinya longsor. Terus apa lagi? Tadi menyebabkan gangguan pernafasan. Betul, tepuk tangan buat itu jawaban ke 3. Kita lihat jawaban berikutnya. Soal berikutnya masih ingat gambarnya apa? Pembakaran hutan atau pembakaran? Mewah ya. Nah ini yang mewah. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang pertama, apa dampaknya perburuan hewan liar? Coba dibaca sama-sama. Berburu hewan liar. Wah. Hewan liar. Hewan peliharaan akan cepat punah. Berburu hewan langka secara ilegal. Berburu hewan liar. Nah, hewan liar akan punah ketika ada hewan liar. Oke, kita lihat yang paling berikutnya ya. Ntar masih belum kelihatan. Dua, ini apa? Memburu hewan liar. Sebenarnya tadi dua di atas, yang ini sekarang. Memburu hewan liar sehingga membuat hewan punah. Oh, yang
nanti kalau ketangkap dan diketahui dia berburu liar, berarti dia bisa dijebloskan ke dalam penjara. Tapi semuanya sudah hampir menjawab bahwa hewan itu akan punah. Oke, bagus. Pertanyaan berikutnya, tadi pembakaran hutan. Baik, sekarang adalah pertanyaan berikutnya tentang pembakaran hutan untuk membuka lahan. Dampaknya yang pertama, menimbulkan asap yang banyak. Dua, Menjadi gundul dan bisa jadi banjir. dan Pembakaran pertanian. Pembakaran hutan untuk membuat lahan. Hutan menjadi gundul dan hutan menjadi tidak sehat. Terjadinya pembakaran hutan dengan ilegal menyebabkan hewan di sana tidak mempunyai rumah dan hewan-hewan merasa takut. ya bagus, semuanya jawabannya betul. Sekarang kita simpulkan, kita ambil jawaban yang mendekati atau lebih betul. Yang pertama, kalau sudah dibakar akan ada apa? Asap. Asap ini kalau sudah dihirup oleh manusia, maka juga akan mengganggu apa tadi? Pernapasan. Yang pertama. Yang kedua, nah sekarang kita masuk ke nomor 5 terakhir ya. Apa dampaknya jika tadi gambarnya ada anak atau orang sedang membuang sampah di Oh, tidak berempat. Satu, dampaknya dapat Menimbulkan banjir. Membuang sampah sembarangan akan terjadinya banjir. Membuang sampah ke sungai. Membuang sampah secara sembarangan akan timbul banjir. Membuang sampah ke sungai akan membuat banjir. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. dan terakhir Terjadi terjadi banjir dan apa ini? Tercemar sampah. Bisa kita lihat ternyata banyak yang sudah menjawab kalau membuang sampah utamanya di sungai akan terjadinya banjir. Kenapa kok bisa banjir? Karena saluran sungainya itu tersambat oleh sampah. Nah ini ada yang menarik lagi. Yang lain banjir semua, yang anak yang ini menjawab tercemar oleh sampah. Ya, kalau biasanya kita bisa mandi di sungai, kalau ada sampahnya kira-kira kamu mau apa enggak mandi di sungai? Apa? Sungainya bisa bau, bisa kotor, bisa juga apa? Banyak mengandung kuman, banyak mengandung penyakit, bisa bukan malah bersih, nanti tubuhnya bisa gatal. Baik, itu tadi jawaban yang sudah kalian kirimkan dan semua jawabannya sudah betul. Oke, maka sekarang kita beralih lagi ke PPT yang ada depan. Udah. Nah, kalian tadi sudah mengisi atau dan berdiskusi bersama-sama ya tentang dampak dari kerusakan dari suatu ekosistem. Nah, sekarang coba kalian lihat tayangan depan ada suatu kejadian atau suatu peristiwa. Kira-kira ini gambarnya apa? Siapa yang tahu? Ayo, yang tahu siapa? Ini gambarnya orang lagi apa? Panen. Ada yang lain? Yang lain? Mobil air. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba lihat tangannya. Kekurangan air. Apa lain? Yang lain? Kekeringan. Yang lain? Penambangan. Yang lain? Ayo. Pak, ayo. Oke, kita lihat di sini.
Kira-kira ini gambarnya apa? Yang pertama ini gambarnya sawah ya. Sudah kelihatan di sini bekas-bekas padi. Dan tanahnya itu retak-retak. Kira-kira kejadiannya ini pada waktu musim hujan atau kemarau? Dan orang-orangnya sedang membawa galon, juga ada yang bawa timbang. Kira-kira isinya timbang ini dan galon ini apa? Air. Berarti desa ini sedang mengalami apa? Kekurangan air. Lihat di belakangnya. Nah, di belakangnya banyak lahan kosong dan tandus. Hampir tidak ada tumbuhan-tumbuhan besar. Berarti di sini juga terjadi yang tadi sudah kita diskusikan, apa yang mana? Penggundulan apa? Penggundulan hutan. Nah, yang pertama. Gambarkan dua. Ya. Ini gambar apa? Air yang sudah kotor atau airnya keruh. Kira-kira kenapa airnya ini keruh? Karena tidak bersihkan. Ada lagi yang jawab. Tadi kan kalian sudah menjawab. Kira-kira kalau kita buang sampah di sungai, berarti di sini sumber airnya menjadi kotor. Nah, coba, adakah yang bisa memberikan solusi atau pendapat? Bagaimanakah cara kita menghadapi dua masalah di atas? Yang pertama adalah masalah kekeringan, yang kedua adalah krisis atau masalah kebersihan air. Baik, mungkin ada yang mau berpendapat atau memberikan masukannya. Bagaimanakah cara kita untuk menanggulangi kekeringan yang sering terjadi di sekitar kita? Siapa yang mau jawab? Saya Ayo. Ya, Leta. tidak menebang pohon sembarangan, Pak. Tidak menebang pohon sembarangan. Ada pendapat lain? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus? Ya, Yona. Apa? Menanam pohon, Pak. Banyak-banyak menanam pohon atau istilah lainnya adalah penghijauan. Oke, itu tadi solusi dari teman kalian atas masalah yang pertama. Baik anak-anak, nah tadi kalian sudah menemukan beberapa solusi atau beberapa masukan pendapat dari teman-temannya dalam menanggulangi suatu daerah yang mengalami kekeringan. Nah sekarang bagaimana kalau di tempat tinggal kalian airnya itu menjadi jernih atau kotor? Mungkin ada yang punya cara untuk mengatasinya. Siapa yang mau menjawab? Pos. Oke, siapa yang mau menjawab? Ya, Banda. Disaring dengan kain. Disaring dengan kain. Ada yang lain? Zahiro. Apa Zahiro? Membuat penyaring air sederhana. Membuat penyaring air sendiri atau yang dibuat secara sederhana. Baik. Nah, itu adalah beberapa solusi juga. Jadi kaitannya nanti adalah dengan proyek yang akan kalian buat, yaitu pembuatan penyaring air sederhana. Nah, coba dilihat. Nanti kalian akan bekerja secara kelompok membuat proyek penjernih air atau penyaring air sederhana dari bahan-bahan yang akan kita kumpulkan dan kita buat sendiri. Nah, proyek ini nanti akan kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti dari 7 kelompok, dari 6 kelompok nanti masing-masing ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti berdiskusi menyiapkan bahannya. Jadi apa saja Pak yang akan kita bawa, kita siapkan, nanti akan Bapak tayangkan di sini. Jadi nanti kelompoknya sudah ditetapkan ini ya. Oke. Apa saja kah bahan-bahannya yang akan kalian siapkan pada pertemuan berikutnya?
Yang pertama adalah kalian membawa botol aqua atau botol air minum mineral bekas yang dari plastik. Kalau yang besar ada, ya lebih baik yang besar. Ya, pertama. Yang kedua adalah pasir. Pak, ini pasirnya kok berwarna putih? Saya punya hitam, tidak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah batu. Batu ini berarti agak besar-besar dikit ya. Yang ketiga adalah kerikil. Yang berikutnya arang, kapas, dan tentu saja nanti alat pemotongnya adalah gunting. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silakan kalian saksikan video berikut ini. Jadi ini alat-alatnya tadi, bahan-bahannya pasir, arang, batu, dan juga nanti ada air kotornya. Langkah-langkahnya yang pertama ya, nanti akan kalian buat. Nah, pertama digunting dulu atau dipotong dulu bagian bawah botol. Dipotong jadi separuh. Kalau botolnya besar jadi separuh. Tengahnya, kalau botolnya yang kecil itu nanti ya dikira-kira sendiri nanti biar tidak terlalu pendek. Nah ya. Kemudian dimasukkan apa yang pertama? Kapas. Kapasnya dimasukkan. Setelah kapas dimasukkan, nah di sini ada tambahan tisu. Kalau ada tisu Pak gimana? Boleh pakai yang lain nanti. Jadi setelah tisu dimasukkan, ditekan-tekan biar nanti biar rapat, tidak renggang ya. Nah setelah tisu dan kapas, apa itu? Kerikil ya. Kalau di sini biasanya ini batu-batu cadas ada biasanya itu yang dibuat bahan bangunan. Nah itu batu-batu yang agak besar dari kerikil dimasukkan juga sekiranya rapat. Nah itu pasir. Nah jangan lupa pasirnya nanti dicuci dulu. Pasir itu biasanya kan bercampur dengan debu nanti. Dicuci dulu. Nah, pasir dimasukkan, setelah itu arang. Arangnya dimasukkan lagi. Setelah arang nanti akan dimasukkan pasir lagi. Jadi pasirnya ada 2 kali ya. Setelah kerikil dan batu, di atasnya ada arang, pasir lagi. Nah yang terakhir kita masukkan tambahan untuk yang paling atas itu tisu. Oke, itu adalah alat yang akan kalian buat pada pertemuan selanjutnya. Baik ya, bisa dipahami? Nah, jadi nanti kalian boleh berdiskusi dengan temannya di rumah, mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Nanti agar pada pertemuan selanjutnya kita bisa lebih siap, tinggal menyelesaikan proyek ini nanti di depan kelas. Coba, masih ingat apa enggak? Kita ulangi lagi ya, biar tidak salah. Alat-alatnya dulu yang disiapkan apa? 1. Batu. Gunting. Botol. Nanti kalian
yang mencari ini, siapa yang mencari ini dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, proyek ini seperti yang sudah Bapak katakan tadi, diselesaikan pada pertemuan hari berikutnya. Nah, hari Selasa besok ya. Oke, sanggup? Sanggup? Siap. Oke, baik. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pertemuan hari ini sudah selesai. Tinggal kita siapkan lagi alat dan bahan untuk proyeknya ya. Di rumah jangan lupa. Sebagai penutup kepada Rama, ya, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Guru tegak, gerak. Berdoa sesuai agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih pada Rama yang sudah membimbing teman-teman untuk berdoa. Baik, sekian dulu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.